Baik, kita lanjutkan. Sini soal nomor 19, cuman setelah saya cek di sini ada kesalahan di pilihan gandanya ya. Jadi jawabannya kurang pada tepat. Oke, 19 ini diketahui suatu barisan aritmatika suku ke-10 dan suku ke-14 berturut-turut 7 dan 15. Maka suku ke-20 adalah baik kita jawab. Nomor 19 ini masuk ke dalam kategori barisan aritmatika ya. Sebelum kita menentukan suku 20, kita harus mencari suku pertama atau A dan juga bedanya ya, B, simbolnya B. Yang dapat kita ketahui yaitu suku 10 itu 7 dan suku ke-14 adalah 15. Oke, ini rumusnya ya. Kalau barisan aritmatika itu UN sama dengan A tambah N-1 dikali B. Kalau bentuknya soal seperti ini, berarti kita harus ada yang harus dieliminasi. Ya, sebelum dieliminasi gini nih. Ini kan rumusnya A tambah N-1 sama dengan B. U10 ini A ditambah N-nya kan ini N. Ini kan 10 di sini nih. Berarti di sini juga ada 10. 10 kurang 1 berapa? 9 ya. 9B sama dengan 7. Ini sudah sederhanakan. A ditambah 14 min 1 dari mana 14 nih? Ini 14 N. Ini N 14. Di sini juga harus 14 ya. Di sini N. Oke, jadi 14 kurang 1 yaitu 13B sama dengan 15. Nah, ini bentuk sederhananya nih. Baru setelah ini kita eliminasi. 7 dikurang 15. Berapa? Minus 8. 9B dikurangi 13B. 9 kurangi 13. Minus 4. A dikurang A. Ini 1 ya. Nilainya 1. Cuman nggak ditulis. 1 dikurangi 1 ya. 0. Jadi nggak usah dibawa ya, kalau udah 0. Sisa min 4B sama dengan min 8. B sama dengan min 8 dibagi. Nah, min 4 ini jadi pembagi ke bawah ya. Min 8 bagi min 4. Hasilnya 2. Oke. Di B ini udah ketemu nih nilainya 2. Sekarang tinggal substitusi ya. Pilih salah satu, mau yang atas mau yang bawah. Kita pilih yang atas aja ya, yang ini. A tambah 9B sama dengan 7. Kita masukkan nih nilai B yang ini 2 ke sini nih. A tambah 9B sama dengan 7. A ditambah 9 kali B. B-nya 2. 9 kali 2 sama dengan 7. A ditambah 9 kali 2 18 tambah 7. A sama dengan 7. 18-nya pindah ke kanan ya. Jadi tadinya positif jadi negatif. Di A sama dengan 7 dikurangi 18 yaitu min 11. Nah, sekarang kita udah ketemu nih. A-nya min 11, B-nya 2. Baru bisa menentukan suku ke-20. Rumusnya ini ya. Ini nih, UN A tambah N-1 kali B. N-nya berapa? N-nya 20 karena suku yang ditanyakan adalah 20. Berarti N-nya di sini jadi berubah jadi 20 ditambah A ditambah sama dengan A ditambah N-nya juga sama, di sini 20, di sini juga harus 20 dikurangi 1 kali B. A-nya tadi min 11 ditambah 20 kurangi 1 19 kali B. B-nya tadi berapa? 2. 19 kali 2 38. Min 11 ditambah 38 berapa? 27 ya. Jadi sini tuh ada 27 ya. 17, 18, 19, 20, 21. Jawaban yang benar adalah 27. Oke, lanjut ke nomor 20. Seorang pegawai menerima gaji bulan Januari sebesar 3 juta. Setiap bulan gaji tersebut naik sebesar 50.000. Maka gaji yang diterima pada bulan Agustus adalah, ini saya sudah cari jawabannya, ternyata 3.350.000. Dari mana cara mendapatkannya? Nomor 20. Diketahui gaji Januari kan 3 juta. Berarti ini sama dengan U1 ya, suku pertama atau A. Simbolnya A. Naik gaji tiap bulan berapa? 50.000. 50.000 ini bisa disebut dengan beda atau simbolnya tadi B ya. Yang ditanyakan gaji bulan Agustus. Januari kan 1 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti 8 Agustus itu bulan ke-8. Berarti yang ditanyakan itu U8. Rumusnya masih sama. Ini UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Oke. Berarti UN ini ganti dengan 8.
U8 sama dengan A-nya tadi berapa? Nah, ini nih A, 3 juta. Ditambah N, N-nya 8. Min 1 dikali B, B-nya tadi berapa? 50.000. 3 juta ditambah 8 kurang 1, 7. Dikali 50.000. 3 juta ditambah 7 kali 50.000. 350 ya. 7 kali 5 kan 35. Nolnya 4. 1 2 3 4 350. Tinggal ditambahkan 3 juta tambah 350 yaitu 3.350.000. Berarti ini gaji yang didapatkan pada bulan Agustus ya. 3.350. Jawabannya D. Oke, lanjut. Sekarang ke soal nomor 21. Keuntungan sebuah industri rumah tangga setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Jika keuntungan pada bulan pertama 400.000, maka keuntungan pada bulan ke-6 adalah, oke, kita jawab. Keuntungannya bertambah 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat berarti kali-kalian nih. Ini berarti soalnya itu barisan geometri. Kalau geometri pasti bukan beda. Kalau tadi kan beda. Kalau geometri itu rasio. Rasio itu kalau nggak dikali dibagi. Itu ya. Ini 2 kali lipat berarti dikali 2. Jadi rasionya itu sama dengan 2. Kalau 3 kali lipat rasionya berarti 3. Kalau 4 kali lipat ya 4 gitu. Tergantung soal ceritanya ya. Terus keuntungan bulan pertama yaitu 400.000. Itu U1 atau A ya simbolnya itu. Yang ditanyakan keuntungan bulan ke-6. Tuh. Rumus dari barisan geometri ini gini nih. UN sama dengan A ditambah R pangkat N min 1. UN, N-nya di sini ya tergantung pertanyaan. Bulan ke-6 berarti N-nya ganti dengan 6. A-nya tadi berapa? A-nya itu 400.000 dikali R, R-nya berapa tadi? 2. N-nya berapa? 6 ya. Di sini tergantung di sini nih. Kalau di sini 6, di sini juga 6. 6 dikurangi 1. Jadi 400.000 dikali 2 pangkat 5. Ya, 6 dikurangi 1 5. 400.000 dikali, nah 2 pangkat 5 bukan 2 kali 5 ya, tapi 2-nya. 2-nya dikali sebanyak 5 kali. Nih. 1 2 3 4 5. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Tinggal dikalikan nih. 400.000 dikali 32. Jadi berapa nih? 12.800.000. Jawabannya 21 berarti ya C ya. Oke, lanjut. Sekarang nomor 22. Sebuah pabrik pada bulan pertama memproduksi 80 tas. Tiap bulan mengalami pertambahan produksi tetap sebanyak 15 tas. Maka banyak tas yang diproduksi pada tahun pertama adalah, oke, nomor 22 ini masuk ke dalam kategori deret aritmatika ya. Sudah bukan barisan lagi. Deret. Diketahui berarti bulan pertama memproduksi 80 tas. Simbolnya berarti A ya. Suku pertama A ini. Pertambahan tetap 15 tas per bulan, berarti ininya adalah beda. Oke. Yang ditanyakan adalah banyak tas yang diproduksi pada tahun pertama. Setahun berapa bulan? 12 ya. Jadi selama 12 bulan ini nih, selama 1 tahun, selama 12 bulan, totalnya berapa? Pada bulan pertama aja 80 tas. Kayak gitu. Bulan kedua berarti 95 tas. Terus sampai bulan kedua sampai bulan ke-12 jadi jumlahkan gitu. Rumusnya adalah ini nih. SN. Nah, ini rumusnya ya. Rumus deret aritmatika. SN N per 2 2A ditambah N min 1 dikali B. Oke. Karena yang ditanyakan adalah tahun pertama, berarti kan 12 bulan 1 tahun. Berarti N-nya ini ganti dengan 12. Kayak gitu. S ini kan jumlah dari 12. N yang di atas juga sama. Jadi 12 per 2. 2. A-nya berapa tadi? A-nya 80. Berarti 2 kali 80. Ditambah N. N-nya masih 12. Dikurangi 1. Kali B. B-nya berapa tadi? 15. Yang ini ya. 15.
Jadi tinggal kita operasikan. 12 bagi 2, 6. 2 kali 80, 180. Ditambah 12 dikurangi 1, 11. Dikali 15. Di 6 dikali 160 ditambah 11 kali 15, itu 165. 6 dikali 160 tambah 165 berapa? 325. 6 dikali 325, hasilnya 1950 tas berarti ini selama 1 tahun. Nomor 22 jawabannya berarti mana nih? A ya. Oke, 1950 tas. Lanjut ke soal nomor 23. Setas tali bagi menjadi 6 bagian dengan ukuran panjang membentuk deret geometri. Jika bagian terpendek 3 cm dan bagian terpanjang 96 cm, maka panjang tali semula adalah. Oke, ini dari pertanyaannya aja udah jelas ya. Ini adalah soalnya itu bentuk deret geometri. Oke. Deret geometri ini rumusnya kayak gini. Sn sama dengan A N R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Oke, ini kan ada seutas tali misalnya nih ya. Seutas tali nih. Dipotong-potong menjadi 6 bagian. Bagian terpendeknya itu U1 3 dan U6-nya bagian terpanjangnya 96 cm. Kayak ini nih. Berarti U1 itu A, U6-nya 96. Nah, sekarang R rasio. Berapa rasionya ini? Kan belum ketahuan ya. Kita sudah bisa masukkan tapi R-nya belum ketahuan. Jadi kita mencari R dulu, mencari rasio. Oke. Mencari rasio berarti gunakan rumus barisan geometri UN. UN sama dengan A dikali R N min 1. UN di sini berapa? Kan ada 6 bagian berarti U6. Ya. U6 ada 6 potong tadi kan ya. Sama dengan A dikali R, N-nya 6 dikurangi 1 berarti R-nya jadi 5. Nah, U6 di sini sudah kita ketahui nih, U6 itu 96. Tulis di sini nih. U6 itu 96. Sama dengan A-nya itu kan tadi 3. Berarti 3 dikali R. R-nya berapa? Belum ketahuan. Oke. Lanjut berarti 96 dibaginya 3-nya ini jadi pembagi ke bawah. 96 dibagi 3. 3 dari sini nih, ya. 3 ini dari sini nih. Pindah ke bawah membagi. 96 dibagi 3 hasilnya 32 sama dengan R5. R pangkat 5. Nah, ini dibacanya gimana? R ini gini nih. Ibaratnya berapa kalau dipangkatin 5 hasilnya 32. Berapa? Yaitu 2 ya. 2 kalau dipangkat 5 itu 32. Coba. Itu 2 3 4 5. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 berarti 32. Berarti betul R ini adalah 2. Jadi udah ketahuan nih R-nya itu 2. Kalau sudah dapat R, A-nya juga udah dapat, baru kita bisa masukkan ke dalam rumus yang tadi. Sn, ini kan ada 6 potong berarti N-nya diganti dengan 6. S6 sama dengan A-nya 3, R-nya 2, dipangkat 6 dikurangi 1 per R kurangi 1, 2 kurangi 1. 3 dikali R pangkat 6 nih. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Ini 1 dari mana nih? 2 dikurangi 1. Ya, 1 yang di bawah nih. Kemudian dikurangi 1. Jadi 3, 64 dikurangi 1 per 1. Jadi 3 dikali 64 kurang 1, 63. Dibagi 1. 3 kali 63. 189 dibagi 1 itu 189. Jadi jawabannya 189. Mana nih? 189. Oh, berarti E. Oke, jadi tadi
Ini masih ada soal beberapa, cuman ini sudah masuk ke pelajaran kelas 12 nih, awal banget. Kayak banyak susunan kata nih. Boboiboy. Ini soalnya permutasi ya. Sebuah koin dan dadu berarti ini peluang. Ya. Kemudian nomor 26 juga masih peluang. Silahkan dipelajari. Silahkan buka catatannya lagi di semester awal. Dan belajarnya juga silahkan bisa berkelompok kalau bisa untuk belajarnya, nggak apa-apa, kan takutnya ada yang kurang paham juga. Baik, jadi untuk pembahasan video cukup sampai sini aja ya, karena untuk soal-soal setelah ini nih 24 dan seterusnya itu materi kelas 12 semua. Catatannya juga masih ada nih ya, silakan dipelajari. Oke, cukup sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.